tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat bertemu lagi di tahun 2021 ini ya. Tidak terasa kita sudah masuk ke tahun yang ke-21 di abad 20 ini. Dan kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Sepanjang tahun yang lalu Tuhan sudah memberkati kita walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dan tahun ini kita sudah memasuki hari-hari yang kita lalui sampai hari yang ke-9. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa memulai lagi ibadah siswa kita. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema tentang tahun baru, harapan yang baru. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 mengatakan seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ada satu lagu pujian juga yang mengatakan demikiannya berdasarkan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 ini. Dan teman-teman sekalian, sebelum kita merenungkan semuanya, mari kita berdoa sejenak. Kami bersyukur kalau Tuhan memberkati kami di tahun yang baru, memulai semester yang baru, memulai semua perjuangan baru kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, ketika kami memulai sesuatu yang baru itu, kami juga mau memulainya dengan harapan yang baru, karena kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Berkati waktu ini, dan Tuhan yang akan menolong kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anakku sekalian, banyak orang suka sesuatu yang baru, fresh from the open gitu ya. HP kalau bisa keluaran terbaru sekalipun mahal, nggak apa-apa, yang penting kita kejar dan kita pingin yang terbaru. Kalau punya motor, kita pingin yang keluaran terbaru, padahal sama aja ya, Honda juga atau Yamaha juga, tetapi kita pingin yang keluaran terbaru. Belum lagi nanti kalau suatu hari kalian bekerja lalu punya uang dan seterusnya, mau beli mobil pun pasti beli yang baru, kecuali penyuka mobil antik.
Tetapi banyak orang suka yang model-model yang baru. Begitu pula memasuki tahun baru ini, saya lihat ada banyak sekali orang yang tampil datang ke sekolah pun dengan model-model baru, gaya-gaya baru yang trendy. Ada yang rambutnya dipirang-pirang, ada yang digondrong-gondrong yang laki-lakinya ya. Pakaian-pakaian, kita suka beli pakaian yang baru. Penampilan kita usahakan ketika sudah lama tidak bertemu, sekarang mau bertemu tampil yang baru ya. Asal ya jangan setiap tahun baru atau setiap semester baru kita cari pacar baru, kan begitu ya. Tetapi ketika kita memasuki ya tahun 2021 ini, kita diajak lagi melihat tahun 2020 kita jalani itu dengan penuh sekali perjuangan. Banyak sekali perjuangan. Nah, bagaimana kita bisa memasuki tahun yang baru, padahal tahun lalu sampai hari ini kita masih penuh perjuangan. Segala sesuatu kita lakukan dengan daring atau virtual. Kemarin anak-anak pada tanya ya sama saya, kelas 10, 11, 12, ada retreat enggak? Ada kemungkinan ada, tetapi juga daring. Ibadah kita gimana? Di gereja, ada yang ke gereja sudah, tetapi sekarang daring. Semuanya begitu. Kita harus pakai masker, padahal sesak nafas. Jaga jarak, hindari kerumunan. Pokoknya tidak ada kongko-kongko begitu ya. Dulu kita suka ngumpul, sekarang agak terbatas. Kemarin saya ngobrol sama satu teman tentang liburan kemana. Ya liburannya dari kamar ke dapur, ke ruang tengah, ke kamar lagi. Hanya begitu saja. Tahu mungkin ada yang ingat ya ngobrol sama saya, liburan tahun baru kemana. Mereka bilang liburan tahun barunya hanya di kamar ngeliatin story-nya kawan-kawan bagaimana. Pokoknya 2020 kita jalani dengan bosan, dengan khawatir. Apalagi akhir tahun ini kita dapat kabar mutasi virus, lebih cepat penularannya dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita memasuki tahun 2021 dengan pengalaman di tahun 2020 yang tidak menyenangkan itu. Kita masuki tahun ini dengan satu harapan, dengan harapan-harapan yang baru, dengan keinginan, dengan cita-cita yang baru, dengan permohonan-permohonan baru. Intinya semua harapan itu adalah ingin lebih baik dari yang lalu, ingin lebih baik dari tahun yang lalu. Dan ternyata kalau kita baca nats yang kita hari ini ya, ternyata harapan-harapan kita agar tahun baru, semester baru, hari yang baru itu lebih baik, lebih indah, lebih kita bisa nikmati perjalanannya, itu sesuai teman-teman dengan gayanya atau dengan stylenya Tuhan. Nats yang kita baca hari ini mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat Tuhan itu, selalu baru setiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita inilah stylenya Tuhan, inilah gayanya Tuhan. Paling tidak ada 3 gaya utama dari Tuhan yang dimunculkan di 2 ayat ini, bahwa kasih dan setia ya, kasih setia dan rahmat dari Tuhan itu tidak pernah ada ujungnya, tak berkesudahan dan tak habis-habisnya kasih setia dan rahmat Tuhan bagi kita. Itu memang gayanya Tuhan, tidak ada ujungnya. Orang bilang sabar itu ada batasnya. Kasih setia dan rahmat Tuhan tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya, tidak akan ada habis-habisnya. Lalu yang kedua, gayanya Tuhan itu, stylenya Tuhan itu dikatakan selalu baru tiap pagi. Bahwa kasih setia Tuhan dan rahmatnya itu selalu baru, bukan bekas, bukan sisa-sisa atau ampas-ampasnya, tapi selalu baru dan menyertai kita. Dan yang ketiga di bagian terakhir, besar kesetiaanmu, atau dalam bahasa asli dikatakan kasih setia dan rahmat Tuhan itu agung adanya, mulia, besar. Dan inilah yang kita bisa gumulkan memasuki tahun yang baru. Ada harapan baru yang luar biasa dalam hidup kita. Karena apa? Ketika kita lihat tahun lalu yang sulit, kita mendapati tahun yang baru ini, kita punya harapan-harapan baru. Jangan khawatir dengan harapan baru itu. Karena apa? Harapan baru itu sesuai dengan stylenya Tuhan kok.
Oleh karena itu kita punya harapan lah, bahwa semester yang baru ini, tahun yang baru ini, hari yang baru ini akan datang dengan penuh harapan, dengan harapan-harapan yang baik. Karena kasih setia dan rahmat Tuhan itu tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya, tidak ada habis-habisnya. Tahun baru, semester baru, hari yang baru akan penuh harapan baik. Karena apa? Kasih setia Tuhan itu selalu baru, bukan ampas, bukan sisa-sisa. Dan yang ketiga, kita punya harapan di tahun baru ini, di semester baru ini, di hari baru ini. Apa? Karena kasih setia Tuhan itu agung, mulia, besar kasih setia Tuhan. Oleh karena itu mari kita masuki semester yang baru ini. Terutama untuk anak-anak kelas 12, semesternya pendek sekali. Kita sudah harus berjuang, bahkan di hari-hari ini anak-anak sudah sibuk ya mempersiapkan SNMPTN, belum nanti UTBK dan lain sebagainya. Kuliah kemana masih bingung, apalagi pandemi dan lain sebagainya. Tapi ingat, ada harapan baru di dalam Tuhan. Karena apa? Gayanya Tuhan itu loh, stylenya Tuhan itu loh, bahwa kasih setia dan rahmatnya tidak ada batasnya, tidak ada habisnya, selalu baru, dan kasih setia itu mulia adanya. Mari kita jalani tahun ini dengan harapan yang baru, karena Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Kami mau memulai semester kami mau memulai tahun ajaran ini, kami mau memulai tahun ini dengan punya harapan baru. Dan kami bersyukur kalau di awal tahun ini Tuhan memberikan kepada kami harapan yang baru, harapan yang indah, harapan yang baik. Karena kami diperkenalkan lagi kepada Tuhan yang kasih setia dan rahmatnya itu tak ada habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Bahkan kasih setia Tuhan itu adalah mulia dan agung, dan Tuhan mau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami menjalani semester ini, menjalani hari-hari ke depan kami, dan Tuhan yang akan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.